سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, kaifa asbahtu? Alhamdulillah, Allah menyampaikan umur kita hingga 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Walaupun tahun ini kita menjalani saum Ramadan dalam keadaan tidak biasa, tapi seperti tahun-tahun yang lalu, Allah tetap menjadikan Ramadan menjadi bulan yang mulia, di mana hanya di bulan inilah Allah menjadikan satu malam yang paling istimewa untuk menjamu hamba-hambanya yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Shadaqallahu adzim. Keistimewaan Lailatul Qadar adalah jika seseorang beribadah pada malam ini, maka Allah lipat gandakan pahalanya seperti pahala seseorang yang beribadah tanpa henti siang dan malam selama 1000 bulan. Dan diperkuat sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, wa man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang bangun pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ustadzah yakin kalian tidak asing dengan hadis ini, dan mudah-mudahan memahami dan mengamalkannya. Inilah kenapa Lailatul Qadar disebut bulan mulia dan istimewa. Yang saum dengan ikhlas, sabar, dan benar-benar menahan diri dari segala hal yang dibolehkan, apalagi yang dilarang, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya, ingat, saum yang penuh keimanan, rasa takut terhadap Allah, dan penuh pengharapan terhadap ampunan dan rahmat Allah. Melakukannya dengan penuh kesadaran tanpa paksaan, dengan penuh kesabaran dari segala kesulitan. Dan siapa yang terjaga pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ada yang bertanya, apakah terjaga saja sudah mendapat kemuliaan malam ini? Jawabannya, kalau cuma terjaga saja, gampang, semua orang bisa melakukannya. Misalnya, kalian generasi milenial yang hidup serba digital, untuk mengalahkan hawa nafsu kalian untuk tidur, kalian bisa mabar. Misalnya mabar FF, PUBG, ML mungkin, atau misalnya ngisi malamnya dengan nobar. Nobar sama keluarga, nobar di rumah. Atau ada lagi, gak suka mabar, gak suka nobar, tapi dia sukanya nge-vlog. Apa vlognya? Dia bikin konten di YouTube yang berjudul Berburu Lailatul Qadar. Masya Allah. Biar gak gafal, coba perhatikan kalimatnya. Yang terjaga dengan penuh keimanan dan pengharapan. Apakah 3 contoh tadi terjaga penuh iman dan harap? Kalian bisa analisa sendiri. Lalu terjaga seperti apa yang penuh keimanan dan pengharapan?
Pertama, terjaga karena membaca Quran dengan penuh kecintaan. Terjaga melaksanakan sholat malam. Terjaga iktikaf di masjid sambil berzikir. Dan yang paling utama dari semua amalan itu adalah orang yang terjaga dalam keadaan mengakui dirinya rendah, hina di hadapan Allah, sambil mengakui seluruh dosa-dosanya. Mengingat kembali segala kehilafannya, lirih ucapannya, hatinya merasakan sakit karena penyesalan, sehingga air matanya mengalir, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Makanya doa yang paling utama di malam itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa memohon ampunan yang diutamakan? Kenapa bukan doa atau permintaan yang lain? Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, rahmat Allah, rizki dan segala hal yang kita butuhkan sudah Allah siapkan di sekitar kita. Contohnya udara. Udara adalah rizki kita. Selama hidung kita terbuka, paru-paru kita berfungsi, udara pasti masuk ke tubuh kita dan tidak bisa kita tolak. Itulah rizki. Beda ceritanya kalau hidung kita mampet karena pilek misalnya, sehingga terhambatlah udara untuk masuk ke paru-paru. Apakah udara yang menghilang di sekitar kita? Enggak kan? Udara tetap ada, hanya hidung kita saja yang terhambat. Nah, itu adalah logika dari dosa. Dosa itu seperti upil atau ingus yang menghalangi masuknya udara yang seharusnya menjadi rezeki yang kita butuhkan. Ketika kita pilek sembuh, udara bisa masuk lagi melalui hidung dan mengisi paru-paru kita. Rezeki yang kita butuhkan dan segala hal yang kita inginkan, Allah sudah siapkan. Tapi masalahnya, apakah dosa yang masih menjadi penghalang antara kita dan rezeki tersebut? Oleh karena itu, utamakan memohon ampunan dari segala dosa. Setelah itu Allah akan mudahkan segala hal yang kita butuhkan dan kita inginkan. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, semua yang Ustazah sampaikan bukanlah dongeng pengantar tidur, tapi berasal dari firman Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya, serta dari lisan manusia yang mulia yang dijamin kebenarannya. Semoga Allah memasukkan nama kita ke dalam daftar tamu di Lailatul Qadar, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi motivasi kita untuk selalu terjaga di 10 malam terakhir menjadi tamunya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.